Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Aditya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0479186676. Di video kali ini saya akan melakukan praktik tugas 2 yaitu basis data. Di sini saya disuruh membuat IRD dari yang dari dokter gitu, tabel dokter, pasien administrator, pasien dokter, daftar dan dokter admin. Di sini saya menggunakan SAM PP yang udah SAM PP untuk basis datanya seperti itu untuk membuat tabel IRD bisa diterapkan secara manual ataupun otomatis tuh kalau misalnya kita mengunjungi gitu. Yang di sini alatnya itu SAM PP bisa di-download di halaman apacefriend.org, bisa disesuaikan saja OS-nya. Dan di sini kita disuruh membuat beberapa tabel, yaitu seperti ini. Oke. Dan udah ada contoh kasusnya seperti ini. Oke. Sebelumnya untuk yang pertama ini kita buka itu command prompt dulu ya. Tadi dulu. Oke. Kita dulu. Oke. Command prompt-nya. Kemudian yang kita butuhkan lagi selanjutnya itu adalah eh, Apache. Ini kita nyalain. Ini klik start aja di sini, nanti kalau misalnya hijau berhasil. Oke, kalau udah dinyalain, kemudian di sini saya udah susun jadi teks gini biar gampang nanti buatnya. Di sini ada beberapa opsi. Kalau misalnya kalian lewat command prompt itu bisa menggunakan kode struktur query language-nya. Nanti saya praktekin. Atau kalian bisa kunjungi di sini itu namanya tuh localhost. Localhost PHP admin. Bunyi di sini kan nggak ada tabel, kita belum bikin tabel rumah sakit ya. Nanti kita bikin. Di sini kita pertama-tama, kalau misalnya lewat sini, kita pindah direktori dulu yang mundur dua ke belakang. Satu, dua. Kalau misalnya sesuaikan saja untuk file tempat kalian download itu sampipi-nya. Kalau di sini saya pakai MyS sampipi, cd dulu maaf. cd sampipi slash mysql slash bin. Jadi foldernya gini, yang saya. Kemudian di sini kalian di sini masuk ke PHP admin atau MySQL kalian di sini MySQL min u kemudian root. Oke. Nah, setelah masuk ke bakal ada bacaan seperti ini. Nah, berarti kalian sudah berhasil masuk ke MariaDB kalian. Kemudian di sini yang pertama itu kita buat sebuah database-nya dulu. Database-nya itu saya kasih nama rumah sakit. Oke. Kalau membuat database itu, kalau membuat tuh gini, create database rumah sakit, jangan lupa titik koma. Oke. Kalau misalnya berhasil bakal ada bacaan query. Oke, satu row affected dengan begitu. Kalau ingin melihat database-nya, kalian bisa menggunakan seperti ini. So, database titik koma. Oke. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, bakal ada seperti ini nih, rumah sakit kayak gitu. Kalau pengen menghapus, kalian juga bisa menggunakan fungsi query drop itu, grep database, terus nama database-nya apa, misalnya rumah sakit yang tadi. Oke. Nah, oke. So, database. Oke. Nah, hapus begitu.
Oke, database. Oke, maka di sini juga bakal ada tuh. Oke, berhasil. Kemudian di sini saya mau eh, membuat juga ya tabel ya. Kalau tabel, oke. Tabel yang pertama saya buat itu saya kasih contoh itu tabel dokter. Tabel dokter di sini saya mau buat ini ID-nya itu sebagai Permai Ricky, terus untuk nama dokternya itu ya biasa aja gitu dengan kategori variabel varchar gitu, variabel. Kemudian varchar di sini saya lebih ke date aja ya. Ada date, kemudian di sini ada varchar juga. Di sini waktu kerja itu kasih waktu aja ya, time. Jadi ya kemudian di sini varchar isi karakternya itu 100, ini 100, 255 sama 15 gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan di sini. Sebenarnya ada cara mudahnya, kalian tinggal di sini, klik aja di sini, klik di sini, terus bisa buat di situ di sini SQL, salah basis data, maaf. Nah, di sini basis data, terus klik di sini. Di sini bisa bikin tabel baru kalau pengen mudah gitu. Kalau saya di sini buatnya dulu ya. Misalnya di sini saya buat dengan kodenya itu create table. Oke, jadi maaf teman-teman, jadi tadi ada error di localhost-nya sama PHP admin karena database itu saya belum update dan kemudian ini kode yang saya udah tulis tadi, udah tulis di Notepad ya, karena saya nulis di sini tuh agak kagok gitu, agak gimana gitu. Makanya saya tulisnya di Notepad. Nah, kalau misalnya selanjutnya itu lakukan yang sama, kalau misalnya kayak gini nih, yang tadi ya, kayak gini nih. Tulisannya ada tabel dokter admin, kita di sini bisa tulis ya kayak gini ya. Jadi di sini itu create table table dokter admin di mana isinya itu ID admin isinya integer auto increment, kemudian primary key sebagai primary key-nya ya. Primary key-nya terus sini koma ID dokter integer not null di sini biar nggak kosong ya. Kemudian ID data data yang isinya adalah not null juga. Kemudian selanjutnya data udah, kemudian data. Oke, itu aja sih. Oh ya, karena saya semuanya biasanya kan ada primary key sama foreign key. Nah, saya nggak bakal ngelakuinnya di localhost PHP karena ya itu loadingnya lama ya. Begitu. Saya cara efeknya itu pakai kode di sini juga gitu kayak pakai command prompt. Nah, di sini cara lainnya itu pakai misalnya di sini kita kasih perintah uh, foreign 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 key. Ini itu adalah ID dokter. Kemudian nah, kan biasanya kan kita pakai nyembunyiinnya tuh di database localhost-nya langsung ya. Kalau misalnya saya itu langsung nyembunyiinnya tuh ke langsung di sini jadi ada namanya itu kodenya tuh reference, jadi referensinya itu ada di bagian dokter di atas itu reference dokter. Jadi itu kan di sini cuma ada ID dokter ya, udah di sini tulis ID dokter. Oke, gitu aja sih. Kemudian jangan lupa kita tutup lagi karena di sebelumnya kita tutup juga, kemudian titik koma kita. Oke, nah selanjutnya itu lakukan hal sama kayak misalnya selanjutnya itu adalah dokter admin, salah, selanjutnya itu adalah tabel administrasi. Sini kita create create maaf, create table administrasi yang isinya adalah ID admin, yang isinya adalah ID admin, nama admin dan waktu jada, berarti ID admin. ID admin itu kita sebagai integer aja, kemudian int, kemudian auto increment, jadi nambahin sendiri gitu. Auto increment sebagai primary key. Kemudian selanjutnya ada nama admin. Nama adminnya itu kita kasih varchar, jumlah karakternya 100, not null. Kemudian selanjutnya itu yang terakhir itu ada waktu jaga,
Waktu jaga itu kita kasih waktu, tipenya adalah kita benar kasih waktu jaga waktu jaga itu kita kasihnya adalah tipenya time, terus sama juga waktu tidak kosong. Oke, node oke kita tutup aja karena tidak function juga. Sip. Oke, udah dibuat. Selanjutnya itu kita ada tabel, selanjutnya adalah tabel daftar yang isinya ID daftar. Create tabel daftar yang isinya adalah ID daftar, tipenya adalah integer juga, terus auto increment. Jadi nambah sendiri gitu. Auto increment, tipenya adalah primary key. Kemudian untuk daftar itu ada ID admin. ID admin tipenya juga itu integer, not null. Kemudian yang terakhir itu ada ID pasien. ID pasien ini itu adalah tipenya integer juga sama, not null juga. Oke. Selanjutnya itu kita hubungin yang foreign key sama primary key-nya. Jadi foreign key yang sini itu adalah ID admin. Ya, jadi ID admin itu sebenarnya ada di administrasi ya. Admin, terus reference-nya itu adalah administrasi, tabel administrasi. Tipenya adalah ID, atributnya adalah ID admin. Oke, sip. Jangan lupa ditutup titik koma. Oke. Selanjutnya ada tabel pasien yang isinya ada ID pasien, nama sama nama pasien jenis kelamin. Pasien di sini kalau misalnya saya lihat ada kayak di atas itu. Ini nggak ada. Jadi kayaknya di sini cuma kita ngisi aja. Create tabel pasien yang isinya adalah ID pasien, pasien tipenya itu ID pasien integer, auto increment, jadi nambah sendiri. Increment, oke, tipenya adalah primary key ya. Primary key. Kemudian selanjutnya ada ID, salah, ID, nama pasiennya adalah tipenya varchar, kayak varchar 100 aja deh, 100 200 aja. Kemudian not null, nggak boleh kosong. Selanjutnya ada jenis kelamin ini kita kasih enum ya, tipenya adalah enum. Enum itu kayak ada pilihan gitu, jadi ada antara L atau P gitu, jadi kayak radio bata gitu yang ada di sini gitu. Kemudian dikasih koma, P, oke, dan nggak boleh kosong juga, not null. Oke, kita tutup aja karena di sini nggak ada relasinya juga ya. Kita tutup dan create. Oke, selanjutnya gitu kita bikin tabel. Setelah pasien itu tabel pasien dokter yang terakhir kayaknya. Tabel daftar itu udah, jadi ada 5 tabel ya. Tabel pasien dokter. Create tabel pasien dokter. ID oke. ID yang isinya adalah integer, tipenya integer, jadi nama atau increment. Oke. Kemudian itu ada yang dijadikan sebagai primary key. Oke, koma. Selanjutnya ada ID dokter. Dokter sebagai integer juga, jangan kosong. Selanjutnya ada ID pasien. Tipenya integer juga, not null, tidak boleh kosong. Kemudian ada resep. Resep kayaknya sebagai teks aja, jadi isinya adalah teks, tipenya adalah teks. Kemudian ada waktu, itu kayaknya kita pakai time, date time gitu. Date, waktu periksa, oke. Itu date time, not null, nggak boleh kosong. Time Oregon nya adalah di sini itu ID dokter. ID dokter, reference atau relasinya itu dari dokter. Kemudian ID dokter. Kemudian kita buat lagi foreign. Itu salah. Foreign key. Yaitu adalah ID pasien. ID pasien, relasi atau reference-nya itu pasien ID pasien. Sip. Oke. Kok nggak bisa ya? Kita dulu. Oke, sip. Udah ini lagi. Salah. Coba saya ini lagi ya. Ah, sip.
Jadi kalau misalnya udah jadi itu bakal ada tabel seperti ini. Nah, jadi untuk tabelnya itu bakal ada 5, itu 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita loading dulu sebentar. Nah, di sini bakal ada mau gambaran ada relasi atau koneksi atau referensi itu lihat di tabel designer. Nah, jadi gini bakal ada referensi satu sama lain gitu, saling nyambung gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bakal ada nyambung kayak gini kalau udah jadi gitu. Jadi sekian aja untuk praktik sederhana untuk membuat basis data atau tabel di MySQL melalui command prompt di PHP Admin. Kalau misalnya saya ini menggunakan command prompt soalnya tadi error ya PHP Adminnya, jadi saya solusinya itu menggunakan coding sendiri gitu. Jadi pakai struktur query language gitu. Kalau misalnya mau mudah bisa dipakai ini aja terus tinggal sambung-sambungkan saja relasinya melalui ini gitu. Kayak misalnya lewat sini gitu, misalnya buat create relationship gitu. Sekian kata-kata dari saya untuk praktik tugas 2 ini di basis data ini cukup menyenangkan tentang basis data dan ARD. Terima kasih, sampai jumpa.